Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, yakni pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi yang berjudul Pendidikan sebagai Pranata Sosial, yang diempuh oleh dosen kita, yakni Bapak Hasmarudin MPD, yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita Muhammad Saihuddin, Masita Harmanelis, dan saya sebagai moderator Zahwatul Nadia. Mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. A. Pengertian pranata. Horton dan Han 1987 mendefinisikan pranata sosial sebagai lembaga sosial, yaitu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dilakukan penting dalam sebuah pranata sosial akan ditemukan seperangkat nilai dan norma yang berfungsi menata aktivitas dan hubungan sosial di antara para warga dan masyarakat dengan suatu prosedur sehingga para warga dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kehidupan yang pokok. Menurut Kunchoroningrat 1979 menyatakan bahwa pranata sosial adalah sistem menjadikan wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola, menurut sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam hubungan masyarakat. 3 kata kunci pembahasan tentang pranata sosial yaitu 1. Nilai dan norma sosial. 2. Pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut dengan prosedur umum. 3. Sistem hubungan yaitu jaringan peran serta status yang menandai wahana untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan prosedur umum yang berlaku. B. Wujud pendidikan sebagai pranata sosial. Menurut J. L. Gilin dan J. P. Gilin, bahwa pranata sosial diantaranya dapat diklasifikasikan menurut 1. Dari sudut perkembangan. Dari sudut perkembangan dikenal 2 macam pranata sosial. Yang pertama, creative institutions, pranata sosial yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat sehingga disebut juga pranata yang paling primer. Contoh, perkawinan dan agama. 2. Enacted institutions, pranata sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh, pranata pendidikan. 2. Dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat dikenal 2 macam pranata sosial. Yang pertama, basic institutions, pranata sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, misalnya keluarga, sekolah, dan negara. 2. Subsidiary institutions, pranata sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, misalnya rekreasi. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat. Dari sudut penerimaan masyarakat dikenal 2 macam pranata sosial. 1. Approved dan sanctioned institutions, pranata sosial yang diterima oleh masyarakat seperti sekolah dan pedagang. 2. Unstationed institutions, pranata sosial yang ditolak oleh masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya, misalnya pemerasan, kejahatan, dan penculikan. C. Hubungan pendidikan dalam pranata sosial. Menurut Bruce John 1992 menuturkan bahwa ada sejumlah karakteristik ataupun ciri-ciri pranata sosial, yaitu A. Tiap pranata sosial memiliki tujuan utama berupa kebutuhan khusus masyarakat. Misalnya, demi tercapainya sasaran lembaga, tiap lembaga memiliki fungsi ganda yang harus dilakukan dengan tanggung jawab kepada pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari serangan luar, dan menetapkan norma atau peraturan. B.
Keluarga mengandung nilai-nilai utama yang bersumber dari anggotanya. Di Amerika Serikat sendiri, nilai-nilai yang dijumpai dalam lembaga pemerintahan meliputi sistem demokrasi, pemerintahan, pemilihan umum, perwakilan legislatif, dan persamaan kedudukan di mata hukum. C. Pranata relatif bersifat permanen. Dalam hal ini, pola-pola perilaku yang ditetapkan dalam lembaga menjadi bagian dari tradisi kebudayaan yang ada. D. Dasar-dasar pranata begitu luas, sehingga kegiatan-kegiatan mereka menempati kedudukan sentral dalam masyarakat. Perubahan dalam suatu lembaga kemungkinan besar dapat mengakibatkan perubahan pada lembaga lainnya. Meskipun semua pranata disusun dan diorganisasikan secara sempurna di sekitar rangkaian pola-pola normal nilai dan perilaku, diharapkan ide-ide pranata umumnya diterima mayoritas anggota masyarakat dan tidak peduli apakah mereka turut berpartisipasi atau tidak dalam lembaga. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini kita masih sama-sama dalam belajar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.